Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kembali lagi sama saya Rama. Pada video kali ini saya akan membahas soal OSK Biologi 2025 nomor 46. Langsung saja, kehidupan di lautan lepas terbagi menjadi tiga zona, yaitu epipelagik, mesopelagik, dan laut dalam. Setiap zona memiliki karakteristik kimia dan fisika masing-masing yang mempengaruhi keragaman spesies yang hidup di dalamnya. Oke, nah, gambar satu ini menunjukkan gradien oksigen terlarut di sepanjang tiga zona lautan lepas. Ya, di sini lapisan teratas adalah epipelagik. Di sini kadar oksigen paling tinggi karena di zona epipelagik terdapat proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton yang menghasilkan oksigen. Selain itu, oksigen dari atmosfer itu juga masuk ke dalam epipelagik gitu. Nah, oksigen juga dipakai di zona ini untuk proses respirasi. Nah, kemudian di zona yang kedua yaitu mesopelagik. Di sini kadar oksigen turun drastis ke titik terendah karena di sini udah nggak ada fotosintesis, adanya respirasi. Nah, respirasi itu kan menggunakan oksigen, jadi oksigennya habis ya, terutama untuk proses dekomposisi gitu. Lalu di laut dalam kadar oksigennya naik lagi walaupun nggak terlalu tinggi seperti yang di permukaan. Di sini juga terjadi proses respirasi. Oke, nah gambar kedua. Di sini ada aliran massa air mengelilingi lautan lepas. Aliran air bergerak dari permukaan ke kedalaman lalu naik lagi ke permukaan. Oke, ya seperti inilah alirannya. Nah, langsung aja tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, fitoplankton adalah kelompok organisme penting karena memproduksi seluruh oksigen yang digunakan oleh organisme lain di ekosistem lautan lepas. Nah, kalau dibilang seluruh oksigen, salah ya, karena sebagian oksigen juga berasal dari atmosfer, gak cuma dari fitoplankton aja, sehingga pernyataan A salah. Nah, yang B, ciri morfologi yang menonjol dari ikan mesopelagik berikut mendukung mereka menjadi predator generalis. Nah, predator generalis itu ya predator yang bisa makan banyak jenis makanan ya, bisa makan apa aja gitu. Kalau predator spesialis, baru dia makanannya jenis-jenis tertentu aja. Dia hanya spesifik, makanannya lebih spesifik gitu. Nah, kalau kita lihat dari mulutnya, mulutnya ini sangat besar ya. Nah, karena ukuran mulutnya besar, kemungkinan dia bisa makan apa aja. Ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, sehingga ya bisa ya jadi predator generalis. Sehingga pernyataan B benar. Nah, yang C, zat organik dari epipelagik tenggelam ke bawah untuk didekomposisi, sehingga ikan di laut dalam harus beradaptasi dengan melakukan respirasi anaerob. Nah, ya kalau kita lihat, memang sih eh, materi organik dari epipelagik turun ke bawah ya. Tapi materi organik ini kebanyakan didekomposisi di zona mesopelagik, jadi oksigennya banyak dipakai di sini. Nah, ketika turun ke deep sea, ke laut dalam, materi organiknya kan lebih sedikit nih. Jadi oksigen yang dipakai untuk dekomposisi lebih sedikit juga. Jadi makanya kadar oksigen naik lagi nih, gitu. Jadi nggak, ya masih ada oksigen ya di sini. Nah, selain itu, ikan itu hewan umumnya tidak bisa melakukan respirasi anaerob. Yang bisa melakukan respirasi anaerob itu eh, bakteri gitu, atau mikroorganisme. Nah, ikan itu sebenarnya tetap melakukan respirasi aerob. Nah, untuk mengatasi kadar oksigen yang relatif rendah di laut dalam, ya ikan beradaptasi ya.
dengan misalkan memiliki laju metabolisme yang rendah, gitu, sehingga nggak banyak pakai oksigen. Atau misalkan punya hemoglobin yang terspesialisasi untuk mengikat oksigen dengan afinitas tinggi. Nah, jadi banyak adaptasi gitu. Tapi tetap respirasinya aerob ya, tetap menggunakan oksigen. Jadi nggak melakukan respirasi anaerob. Jadi pernyataan C salah. Nah, yang D, lautan di sekitar Greenland adalah satu-satunya lokasi aliran air yang kaya oksigen tenggelam karena densitas dan salinitas yang tinggi. Nah, jadi kalian harus tahu nih Greenland itu di mana. Di ya, berarti kalian harus tahu geografi juga. Ya, gimana ya? Sebenarnya, oke, sebenarnya di Campbell itu disebutin sih lokasi Greenland itu di mana. Eh, tapi kan sebagai anak biologi pastinya kita kalau baca nggak fokus ke lokasi Greenlandnya kan. Kita fokus ke mekanisme biologisnya gitu. Nah, tapi sebenarnya ya Greenland itu di sini ya. Nah, jadi lokasi aliran air yang kaya oksigen tenggelam itu disebabkan karena air dari permukaan yang kaya oksigen itu turun ke bawah. Ya, kenapa turun ke bawah? Karena peningkatan densitas, kepadatan, dan juga peningkatan salinitas gitu. Jadi salinitas kan atau kadar garam kan kalau tinggi meningkatkan massa jenis kan. Jadi airnya jadi turun gitu ke bawah gitu. Nah, jadi area mana di peta ini yang membawa air dari permukaan, dari shallow ke bawah, ke deep gitu. Nah, kalau kita lihat areanya ini ya, di sini kan. Jadi dari area permukaan, kemudian turun ke arah bawah gitu. Jadi di area Greenland ini oksigen dari permukaan dibawa ke bawah gitu. Nah, terus ada lagi nggak di peta ini? Nggak ada ya. Kalau aliran air dari permukaan ke bawah, cuman ada di area Greenland. Menurut peta ini ya, nggak tahu kalau peta yang lain yang lebih lengkap gitu. Nah, kalau menurut peta ini ya, Greenland adalah satu-satunya yang kaya oksigen tenggelam karena densitas dan salinitas yang tinggi gitu. Walaupun sebenarnya sih ya, nggak tahu ya, mungkin di Antartika juga juga ada ya perpindahan air dari permukaan ke bawah juga. Walaupun di peta ini nggak ditunjukkan. Oke, kita lihat peta ini aja ya. Jadi pernyataan D benar. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.